Halo semua, kembali lagi sama kami setelah dari episode pertama kita ngobrolin Adore. Yalah, agak kan ya, sorry ya. Soalnya baru kedua kali ini. Dua kali. Maksudnya kan project pertama. Yang pertama kemarin Adore, sekarang episode kita kedua. Episode kedua. Dan Sekarang episode kita kedua, bersama dengan Mbak Tessa. Halo Mbak Tessa. Halo. Oke, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Iya. Kita Gimana nama- kabar kalian? Ya gini-gini aja Mbak. Tidak ada perkembangan. Oke, kita lama gak ketemu setelah Iya. kemarin proses syuting Sela. Jadi Gimana, Mbak? Iya. Lagi sibuk apa? Akhir-akhir ini kemarin aku habis itu sih nyelesain PPG habis ujian UKIN kemarin. PPG apa? Bikin apa? Iya. Profesi guru. Oh, guru. Iya, Oke. sertifikat buat dapat sertifikat gitu. Oh, boleh tahu guru apa Mbak Tessa? Guru agama Katolik. Oh, puji Tuhan. Guru agama. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan. Iya, kakak tahu. Oke, setelah lama dari kita proses Sela, kita mau tanya-tanya nih. Oke. Banyak orang yang komen positif sih tentang Sela waktu itu. Salah satunya adalah tentang aktrisnya, yaitu Mbak Tessa. Waduh. Sebagai peran utamanya. Ada beberapa scene yang orang tuh kayaknya tertarik dan anjay bisa gini ya, khususnya entah waktu nangis atau apa. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya Mbak Tessa sebenarnya kan tadi kan guru agama. Iya. Ini pengalaman pertama atau pernah syuting sih? Syuting film juga. Jujur ini pengalaman pertama sih diajak syuting kemarin itu karena memang jadi pengalaman berharga juga kan buat saya untuk lebih belajar lagi dan memang saya dibantu teman-teman yang lain tuh sangat berproses gitu loh di situ. Jadi dalam pembuatan film kemarin tuh saya benar-benar diajari untuk ternyata buat film tuh seperti ini dan nggak gampang loh ternyata buat film itu. Nah jadi banyak sekali tenaga, pikiran dan emosi yang tercurahkan dalam waktu 1 hari kemarin itu ya. Jadi dalam 1 hari itu memang capek banget ya itu. Kalau dipikir tuh syuting dalam 1 hari itu kalau dipikir dengan akal sehat kan nggak mungkin. Memang kita isinya Laksana orang-orang ya. tidak beragam sih. Satu Jadi hari kayak full. ya memang jadi pengalaman yang berharga sih terbuat saya juga. Saya belajar banyak hal di situ. Saya belajar untuk meregulasi emosi saya. Jadi bukan hanya sekedar berakting tapi juga saya tuh mendalami peran saya sebagai anak, sebagai sekar ya di situ. Jadi bagaimana hubungan dengan ayahnya itu menjauh karena ibunya sudah meninggal. Dan itu memang pengalaman saya nyata ya kalau untuk ditinggal ibu. Nah, jadi di situ juga kemarin itu seakan-akan membuat saya teringat kembali luka lama gitu loh Jadi kayak awalnya yang lukanya istilahnya sudah kering, ya sudah menutup. Nah, terus saya diajak waktu adegan waktu di kamar itu ya, saya nangis di kamar itu. Nah, dan itu memang nggak langsung biar gitu loh, nggak langsung to the point aku bisa nangis gitu enggak, tapi saya dibantu juga oleh Marcel bahwa tenangin dulu Mbak, tenangin dulu. Nah, tenangin dulu, emosinya diregulasi dulu, dirasakan benar-benar. Dan memang percobaan pertama saya sempat gagal ya sama Mas Marcel. Jadi kayak belum ada feel-nya gitu loh. Jadi cuma sekedar sedih-sedih aja tapi belum ada feel-nya. Tapi saya diajak untuk refleksi lagi sama Mas Marcel. Diajak diem dulu, tenang dulu. Nah, terus baru percobaan kedua itu langsung langsung kayak ngena. Kok rasanya balik lagi ya gitu loh. Dan itu memang setelah selesai syuting itu benar-benar energiku terkuras habis gitu loh. Terus jadi kayak, nah aku sempat mimpi juga, sempat nggak enak badan juga setelah syuting kemarin itu. Jadi langsung malamnya itu. Terus langsung bukan hanya aku ngerasanya bukan hanya fisik gitu loh yang capek, tapi juga mental aku kayak bener-bener
oh diingatkan kembali nih sama luka lama dulu yang ditinggal ibu seperti ini seperti itu. Jadi ya memang pengalaman berharga juga sih bagi saya untuk meregulasi emosi, diajak untuk refleksi yang kemarin tuh bagaimana berperan menjadi sekar seutuhnya itu seperti apa gitu. Dan adegan yang paling epic itu waktu Mbak Sekar, Mbak Tessa ini nangis tuh termasuk yang terakhir diambil ya waktu itu ya. Jadi malam. Terakhir malam. Jadi malam semua banget sudah itu. capek, Udah aktornya capek, iya. timnya sudah capek. Waktu itu saya enggak di tempat, jadi saya waktu makan dan kedengeran jauh. Jadi tempat kita kan satu kompleks besar ya, yang di rumah. Lokasinya ya. Kita di mana? Di Wisma Senden. Wisma Sorang. Sorang kan Senden. Ya, ada beberapa rumah di satu kompleks dan Mbak Tessa waktu itu sebagai sekar kan di rumah utamanya, di kompleks rumah utamanya. Saya agak jauh pun tahu kedengeran karena sudah sangat sepi malam. Oh sampai kedengeran? Oh Aku sampai. nggak Baru tahu kerasa kan? loh. Wah, Tapi keren loh. Kan itu kan pengalaman pertama ya, acting pertama tapi sudah peak performance. Soalnya pengalaman pribadi. Iya. Jadi kayak ya itu pengalaman pribadi terus diajak untuk berefleksi juga kayak ya coba dirasakan lagi gimana kemarin rasanya gitu. Dan pemulihan pasca itu kalau boleh tahu agak lama nggak tuh recovery-nya dari pengalaman? Enggak sih, recovery-nya itu enggak lama, cuma tak bawa dalam doa aja, terus ya udah gitu, kayak let it flow aja gitu loh. Jadi aku sekarang sudah menyadari kalau ibu udah nggak ada gitu. Dan ya kalau ditinggal orang yang tercinta kan pasti juga berat kan tinggal orang tercinta pasti juga berat, tapi bagaimana saya tuh belajar untuk bangkit lagi. Jadi nggak yang stuck di rasa sedih terus gitu. Jadi belajar untuk melihat hal positif di setiap kejadian gitu loh. Jadi kemarin tuh waktu adegan nangis itu saya benar-benar merasakan yang saya rasakan dulu gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar acting saja, sekedar nangis saja, tapi saya benar-benar rasa ini kok tak rasain lagi ya gitu loh. Jadi bagaimana kemarin ya sudah sehari, 2 hari, 3 hari mencoba tenang, mencoba bawa dalam doa, terus sadar ibu juga udah bahagia di sana, terus aku juga harus bisa melanjutkan hidup lagi. Nah gitu terjadi lebih ikhlas sih, lebih belajar ikhlas. Jadi waktu kemarin kita memutuskan untuk meminta bantuan Mbak Tessa itu bersama Marcel juga. Bahkan Marcel pun itu kayaknya ada beberapa hal yang dia tidak tahu tentang Mbak Tessa. Oh iya. Termasuk Mbak Tessa ini anaknya siapa dan seterusnya, dan akhirnya waktu hari H. Baru pertama ketemu Marcel itu ya Mbak? Jadi Marcel itu ada direkturnya ya. yang hari ini juga ada di belakang. Jadi selain buat Adore dia buat selain. Dan puji Tuhan seperti yang teman-teman lihat di kamera ini. Ini hasilnya. Boleh dijelaskan Pak, ini dari mana dan lomba apa gitu kan? Jadi setelah kita waktu itu kan bukan nggak kayak Adore. Kalau Adore itu kan memang dalam arti tentu inisiatif kita di paroki. Sementara setelah ini sebenarnya ada dorongan dari luar. Waktu itu ada lomba. Ini lomba. Dari 59 tahun kebijakan Surakarta dan memang dibatasi waktu itu kan 5 menit. 5 menit saya. 5 menit makanya kita kejar-kejaran. Dan harus bagi layar jadi 2 dan seterusnya macam-macam. Maka kalau orang tanya kok 5 menit sih, kalau 5 menit sih Mbak, kalau 5 menit sih Mas. Ya karena faktornya ini untuk lomba. Iya, syaratnya seperti itu ya dari sana. Jadi hal yang panjang, hal yang rumit harus dalam 5 menit. Dan sebenarnya kita iseng-iseng saja. Dan syutingnya have fun. Iseng-iseng juara 1 ya. Nah, juara satunya bonus saja. Ya ini salah satu ini reward dari actingnya pertama Mbak Tessa yang kejar-kejar hasilnya. Nah itu. Nggak expect sih. Siapa tahu mungkin ada scouting aktris dari luar yang pengen cari itu tambahan bonus ekstras. Boleh lihat film nyanyi dulu, siapa tahu atau sama Tessa ya. Lumayan Mbak, jadi Senin sampai Jumat dengan ajar 1 minggu syuting. Tepar. Oke.
Tadi Keren dalam sih. sekali yang di-sharingkan. Iya. Sekar. Tapi waktu itu kalau yang paling berkesan selain yang ini ya, jadi selain scene itu yang memang secara emosional, secara pengalaman, secara reflektif tadi dalam banget. Apalagi Mbak, yang mungkin yang receh-receh dari proses syuting kita yang memang 1 hari dari pagi sampai malam, jam kita pulang jam berapa ya? Malam ya itu. Satuan itu baru sampai rumah. Iya. Yang berkesan. Yang berkesan Tentu selain yang tadi. lebih ke kerjasama sih, kerjasama antara anggota. Jadi bagaimana kita tuh kemarin tuh kayak apa ya, saling membaku, saling bantu membantu gitu loh. Jadi bukan hanya oke gaweanmu, oh ini kerjaanmu, ini kerjaanku gitu, enggak. Tapi apa yang bisa dibantu terus menyenangkan sekali kemarin tuh pada waktu syuting itu. Jadi kayak nggak kerasa lama, tapi sangat menyenangkan. Ya, diselingi candaan-candaan juga sama teman-teman juga kan. Terus saya juga belajar banyak hal, belajar pengalaman. Oh ternyata proses syuting tuh nggak cuma sekali tag jadi gitu loh. Kayak ada yang kurang harus tag lagi, ada yang kurang tag lagi gitu. Jadi saya diajak untuk sabar sih di sini. Sabar, menghargai proses. Nah, jadi bagaimana menemukan apa ya, yang berkesan tuh gimana. Jadi diajak untuk sabar juga pada proses. Terus krunya, teman-teman semua sangat support, sangat ya itu tadi kerjasama masing-masing gitu. Kayak benar-benar kayak nggak merasa bosan. Dan tak tahu-tahu udah malam aja gitu loh kemarin tuh. Itu aja. Tapi sebelum lebih jauh lagi, aku mau nanya nih Mbak, Tessa tuh sebenarnya dari dulu emang suka film nggak? Maksudnya nonton film? Suka sih. Kalau film aku biasanya nonton drakor. Bener. Dramanya dapet ya. Dramanya dapet. Drama banget. Nontonnya Drakor. Coba nontonnya. Film laga. Repot. Gak mungkin kan Iya. sok-sok gitu. Ada. Fatur tuh emang suka lempar-lempar seperti ini. Oke. Saya nggak prepare. Keren. Ada yang Nggak prepare. Dan tadi yang disebutkan di awal juga, setelah itu tidak dilahirkan oleh sepenuhnya tim dan aktor-aktris yang Oh iya, profesional. betul. Iya. Banyak Kalau dari tim paling yang profesional ya paling cuma director, director, DOP. Itu musik lumayan profesional tuh. Oke. Nggak lumayan. Kita ya nggak profesional. Terus lawan mainnya mungkin yang lebih Ngomong-ngomong soal profesional nih Tor ya. banyak. Hidungku tuh juga profesional sebenarnya. Apa tuh? Gimana? Karena di ruangan tertutup ini hidungku itu mencium bau-bau sedap. Ada ya hidung profesional tuh ada ya? Ada. Hidung nggak profesional tuh apa? Ada hidung yang nggak Hidung profesional. sampingan. Nggak, ini lempar saya nggak siap ya. Iya, Ini iya. nggak profesional ya. Lanjut mas. Mohon maaf jadi tidak smooth ini iklannya. Ulangi. Hidung saya profesional. Saya sebenarnya ada yang mau saya lempar juga, tapi kayaknya nggak saya tayang, nggak usah ya. Oke. Ngomong-ngomong soal profesional lagi. Nyambung aja nih. Hidungku tuh mencium bau-bau yang sedap nih kan. Enak nih kan. Tapi apa ya? Kayak pernah. Bau mic-nya. Apa sih? Bukan dong. Kayaknya ada di depanku nih Ter. Apa nih Ter? Wih. Oh rupanya ada parfum. Kok parfum? Bukan parfum juga. Apa tuh? Salah. Kurang briefing. Kurang. Ada apa nih bang? Kapur barus. Bukan kapur barus. Apa? Sekali tulisannya di depan. Ini kopi bang. Kita aduk jadi kopi. Yang ini dulu. Cacat terus nyambung. Ini. Ini ada dupa harum alami hati kudus. Asik. Ini yang mana nih? Dupa alam. Nah semuanya kamera masuk. Oke bang. Maka bagi rumah anda yang bau-bau. Bukan begitu, bukan ke situ arahnya. Pasarnya bukan di situ Bukan, dong. ya, salah. Mohon maaf salah. Jadi dupa harum alami hati kudus ini buat para pengurus gereja, Iya. baik di paroki, wilayah, lingkungan. Pengurus Kalau mau, gereja. iya dong. Bener kan? Oh ya oke pengurus Kalau gereja. memerlukan Oke. dupa. Pengurus wilayah, pengurus bener kan? Ya, yang semua urus aja bang. Ya, yang membutuhkan dupa untuk wiruh
Iya. Dan kalau misalkan dupa Anda masih itu saja dan baunya tidak sedap, berarti Anda belum menggunakan dupa harum alami Hati hati Kudus. Oke. Buatan orang Klaten asli ya. buatan orang Klaten asli. Anjay. Dan ini lokal pride. Maka dupa apa? Dupa harum alami. Alami kita ini melengkapi kebutuhan liturgi Anda. Yes. Dan gak usah repot-repot gimana cara pesannya. Nah, Gimana? Ini ada apa? Ada barcode ya. Anda akan masuk Google Form. Bisa di-scan dan langsung ke web anjay. Ini dupa udah ada web. Web apa dulu web anjay? Web dupa. Web dupa. Web store maksudnya. Web Bisa ke store, WhatsApp, oke. Instagram juga order Iya. dupa. Check out. Ini dupanya para Genzi. Nah, Jadi kalau romo-romo Genzi, Silakan Misnar check Genzi ya. orang Gensi belum jadi Romo sih. Oke. Yang wis dinar. Oke Nas ya, iklan beres ya, iklan beres ya. Oke. Balik lagi Bang. Tadi dari profesional terus ngomongin dupa. Apa sih tadi? Kita sekarang ngobrolin keselannya sih. Tadi saya sempat nyebut yang salah satu yang profesional dari kita adalah lawan mainnya. Oh iya Dan bener. lawan mainnya kan bukan main-main. Lawan main bukan main-main. Lawan mainnya Iya, nggak lawan main-main. siapa? Jadi yang memerankan peran bapak yang cuma ngomong satu Iya. kali, nyiram-nyiram bunga, nyium-nyium bunga. Itu Untung adalah nggak buntet ya. Nah, ini yang jadi bapaknya Sekar, jadi Iya, lawan mainnya Mbak betul. Tessa waktu itu. Takut gak Mbak? Jujur awal takut. Kenapa takut? Kan nggak gitu. Apalagi Nanti kita kalau bisa dipajang fotonya ya Mas Iya, Ocing ya. Jujur Memang awal- menakutkan. Jujur awal takut ya lihat Mas Ojing tuh kayak pawaannya tuh kayak wajahnya itu. Oh ini dari Pak Watan ya takutnya ya. Serem, Itu takut deg-degan bapak mobil. banget gitu loh. Terus apalagi waktu aku kan nonton film Adore kemarin, oke. terus wah keren banget aktingnya gitu kan, terus keren banget, terus nggak nyangka juga diajak untuk main film ini, Sela ini, nah, jadi kayak wah masa sih aku masa kayak apa aku orang biasa belum pernah kayak gini, belum pernah main film kok diajak sama apa main sama Mas Ojing gitu yang notabene pengalamannya lebih banyak dari aku ya, sering syuting gitu. Jadi waktu pertama ketemu tuh juga kayak duh bisa nggak ya gitu, lebih ke mikir duh aku bisa nggak ya gitu kayak tapi di sisi lain oh nggak apa-apa tak coba semaksimal aku semaksimal mungkin karena bantuan juga dari teman-teman yang lain juga gitu loh. Jadi aku nggak berusaha sendiri, jadi diajak untuk diajari gimana prosesnya, gimana nanti gini ya mbak. Nah, tapi di situ saya juga oh tahu nih berproses, ternyata aku bisa memaksimalkan aktingku kemarin gitu, meskipun belum sempurna ya teman-teman. Jadi kayak saya juga masih banyak belajar di situ ya, gitu aja. Apa-apa, belajar aja juara 1 ya. Iya. Kesannya yang pertama takut sih sama Mas Ojing. Arahnya ke situ ya. Sumpah. Takut ya, jadi Takut kayak Saya sosok pikir bapak yang tegas gitu loh. Ya, Galak ya. gitu loh. Oh, Kalau iya. lihat tapi Mbak Tessa udah pernah lihat filmnya Mas Ojing, maksudnya peran Mas Ojing di film. selain Adore. Selain Adore. Tadi yang belum Adore sih. itu. Oh, untung enggak. Coba udah lihat. Wah, semakin takut. Semakin takut. Enggak jadi main. Nah, repot. Iya. Saya suka sama prank. Aku lihat status WA-nya banyak sekali sih jobnya kayak syuting ini, syuting Oh ini. emang kalau Yang untuk- kemarin kayak sama Manat pun Jambi nggak sih? Yang terakhir bikin story itu. Aku nggak tahu sih. Iya enggak sih? Falcon ya? Iya, Iya kan? oh iya. Iya, Percaya. Mas Hanung. Hanung Bramantyo. Wis Iya. keren. Itu Itu pergaulannya segitu ya, Hanung. keren. Keren emang PLN aja sampai bangkrut loh karena takut kalah menyala. Iya, masuk menyala Ojingku. Menyala Ojing. Ya benar. Jadi kalau yang belum kenal Mas Ojing bisa nonton di Adore, bisa nonton di Sela, bisa nonton di Kayaknya podcast Iya. kita yang Benar, pertama. benar. Tonton di mana-mana ada. Iya, betul. Dan kita mau mendalami tadi kan mainnya dengan Mas Ojing. Mas Ojing memerankan bapak dan Mbak Tessa memerankan Sekar bapak anak. Hanya berdua di rumah, dua frame itu cuma ada di satu rumah, ditinggal oleh ibunya dan harus berjuang akhirnya untuk bisa melakukan perjumpaan. Kita akan bicara tentang Sekarnya. Oke, kita Oke. ke sekarang. Tadi udah disinggung sih, Iya. yang soal macam-macam tadi. Tapi kita Sekar tuh sifatnya kayak apa sih Mbak? Iya. Apakah sama dengan Mbak Tessa di teman asli? Sekar di Atau- film ya? Iya, Sekar di Ah, film. Sekar. Atau malah berbanding terbalik. Kurang lebih sama. Oke. Kurang lebih sama. Jadi Yang kayak jujur apa
waktu ibu nggak ada tuh memang keluarga kamu tuh kayak meratapi kesedihan masing-masing gitu loh. Jadi kayak memang kita masing-masing kehilangan sosok yang penting bagi diri kita. Saya kehilangan ibu, bapak kehilangan istri, terus adik saya kehilangan ibu juga. Jadi masing-masing juga mengalami fase itu juga gitu loh. Jadi aku kemarin tuh mikir, oh hubungannya sempat renggang. Dan memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Memang masing-masing dari kita, meskipun kami keluarga gitu ya, masing-masing dari kita meskipun kami keluarga itu memang ada kalanya kita butuh waktu sendiri, ya, butuh waktu sendiri untuk mencerna apa nih yang terjadi gitu. Saya sebagai anak kehilangan ibu, bapak sebagai suami kehilangan istri, dan mungkin sedihnya juga lebih sedih bapak saya ya mungkin ya, mungkin kalau dipikir seperti itu. Jadi sempat itu ada momen dimana kita tuh menyendiri masing-masing, kayak meratapi kesedihan, terus bingung arahnya mau kemana gitu. Karena jujur ibu tuh sebagai pelindung keluarga kami, kayak perengkuh gitu loh, perengkuh keluarga kami juga. Dan ketika salah satu dari kita hilang, kita tuh kayak sudah kayak nggak utuh lagi gitu loh, kayak bingung nih mau kemana nih, jalannya kemana. Dan jujur waktu ibu nggak ada, itu kan aku kuliah semester 3 itu 2019, ibu nggak ada itu 2019, aku kuliah semester 3. Nah di situ saya sempat kehilangan motivasi jadi kayak wah aku tuh kuliah buat apa sih kalau nggak buat ibu gitu loh. Kan jujur saya masuk pendidikan agama tuh juga karena ibu gitu loh, karena diarahkan gini. Nah tapi ketika ibu nggak ada tuh kayak kehilangan motivasi gitu loh. Nah, kayak kehilangan motivasi, wah aku mau melanjutin kayak nggak ada semangat lagi gitu loh. Tapi aku sempat nggak masuk seminggu lebih nggak masuk kuliah. Nah, bener-bener terpukul banget untuk kehilangan sosok ibu. Tapi di sisi lain aku membalikan mindset aku, kayak diambil sisi positifnya bahwa oh aku nggak bisa nih kayak gini terus. Maksudnya aku keinget omongan ibu kalau apapun yang kamu mulai, apa yang kamu sudah mulai itu harus kamu selesaikan, apapun itu ya. Jadi itu sebagai bentuk tanggung jawab. Nah aku inget ibu pernah ngomong kayak gitu sama aku. Nah ya udah itu mulai muncul semangat aku untuk lagi lanjut kuliah terus gitu. Jadi intinya yaitu apapun yang terjadi di kehidupan kita, nah, kita harus bisa bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Gitu. Dan buktinya lulus dan menjadi guru sekarang. Iya. Guru agama. Berat sih ya ampun. Itu yang membuat sangat terkoneksi antara Mbak Tessa dan Mbak Sekar dalam film. Dan tadi disebut pengalaman tidak utuh dalam keluarga, dan betul. Itu yang kita tampakkan di Sela. Jadi kan tema lomba kita itu adalah keluarga merawat toleransi. Keluarga merawat iman. Keluarga merawat iman. Dan yang waktu itu yang kita angkat bareng-bareng adalah bahwa ya keluarga itu ketika kita bicara tentang merawat iman tidak hanya cuma soal doa, itu hal-hal yang ideal. Kadang kita dipertemukan dengan pengalaman-pengalamannya kayak yang dialami Mbak Tessa maupun Sekar dalam film. Pengalaman tidak utuh, terpecah bukan karena benci, jadi keterpisahan dengan ibunya dengan bapaknya dalam film itu bukan karena benci, tapi karena ada ruang sendiri yang memang menjadi proses. Ada fasenya untuk, bener sih, jujur cocok sih sama judulnya Sela kan kayak harus ada sela jeda gitu kan, dan itu memang cocok sama filmnya, isi filmnya. Jadi dimanapun kita tuh pasti kita perlu waktu untuk jeda. Jadi waktu kita burn out kerja burn out kerja, stres itu kita harus ada jeda tersendiri. Tapi kemarin juga aku stres kuliah itu bener-bener stres gitu. Nah aku sampai putus ya sampai putus aku kemarin tuh. Jadi kayak bener-bener burn out, kayak bener-bener stres gitu. Terus aku mikir wah ini aku harus ada jeda nih, harus ada jeda. Jadi kegiatan gereja apapun itu aku stop dulu, istirahat dulu.
Karena bener-bener aku kayak setiap malam tuh nangis kemarin tuh. Setiap malam tuh nangis kayak bener-bener burnout gitu loh. Stres banget. Terus ya udah aku jeda dulu sampai ujian selesai kemarin udah plong gitu. Jadi apapun ya di kehidupan kita, entah itu kerja, entah itu dalam keluarga, itu nggak apa-apa untuk ada jeda seperti itu. Mantap, sampai. Ngomong-ngomongin soal jeda nih. Break Mau ya, diulang, mau break diulang, ya. mau diulang. Kenapa setiap awal iklan selalu ada ngomong-ngomongin gitu ya? Habis ini cari kata lain ya. Ngomong-ngomong soal Bukan jeda. jelas, Bang. Kan nggak enak nih, jeda itu kan bisa dimaknai dengan istirahat ya kan, waktu luang. Kan nggak enak kita istirahat waktu luang cuma diem-diem aja. Enak lagi kalau kita sambil minum kopi terus. Di depan Mbak Tessa itu sudah ada kopi. Iya, nih, Di depan mantap. kami juga ada kopi, silakan dinikmati ya sih. Jadi. Merek dari kopi kita adalah Yang ini Mbak, yang ini Mbak, yang ini. mana, yang mana? Iya, Mbak Tessa ambilnya air mineralnya kan. Iya. Oke. yang ada mereknya Iya, ya, Bang. mereknya. Bisa di ya itulah. Jadi Ya, ini mereknya dari Clouds. Iya, kudel. Kopi bukan sebarang kopi. Didatangkan jauh-jauh dari Kopi datang dari laut. Kalau Anda mau ke Merapi, jangan lupa mampir ke Kopi Clouds. Wih, betul. Aku sih cari-cari aja ya. nggak lautnya tuh dari mana gitu loh. Gimana? Aku kayak mau ngomong kopi dari kaki Merapi gitu loh. Namanya juga Kok dari puntan. laut? Namanya juga puntan kan pasti spontan. Iya. Silakan dinikmati Mbak nih Kopi Oke. Clouds. Ini juga lokal pride Mengucapkan asli selamat Klaten. berbuka puasa. Mantap. Seger. Ini aku rasa. Berbukalah dengan yang manis. Ini siso. Siso itu apa Mas? Siso. Lah, aku kan sing pesen. Kopi susu. SKM. Kataku ya kan. Kopi Aku susu. butter Butter scotch. BTS BTS. BTS. behind the scene. Serah. Jadi kalau teman-teman mau cari kopi yang nggak cuma kopinya enak aja tapi di coffee shopnya juga ada view yang indah, Iya, view. menjajaki menjajaki visual kaki Merapi. Tapi emang ada view-nya Mas ya? Ya, ada view-nya. Mas Doni. Harusnya ada view-nya. Ada view-nya, memang ada view-nya. kan, kopi. Kemarin terakhir statusnya soalnya view-nya traktor. Apa traktor sih? Itu Pak. Bego. Itu baru Renovasi. duduk lemah gitu Pak. Renovasi supaya nanti akhirnya lebih baik lagi Kopi Clouds ini. So kapan-kapan kita ke sana ya? Jadi kalau Mantap. teman-teman ke Deles ya, ke daerah Deles, jangan lupa Bersindah, mampir ke ya. Kopi Clouds. Yes. Nongki cantik. Kapan lagi kita ke Deles ngopi ya kan? Yes. Iya. Buka 24 jam. Iya enggak, jangan ngono. enggak. Siapa yang ngomong ngono? Iyalah, tahu 24 jam kiamat tutup. Enggak. Kiamat setengah hari. Buka kalau Mas Doni nggak ada job. Kalau dia ada job, kita nggak buka Freelance kopi. ya? Ya, dia DOP sekaligus ngurusin kopi. Itu. Udah selesai? Sudah, silakan lanjut lagi. Masuk ya. Aduh. Gak ada kunci. Inilah percampuran antara kopi dan dupa harum wangi. Kocak lu. Oke, balik lagi. Enggak tidak ada apa-apa kan? Baik-baik saja kan? Kita dulu mana sih? Enggak tahu. Sampai mana? Sekar. Sekar dan relate-nya tadi tentang salah juga. Oh ya, jeda tentang judulnya ya, salah. Iya. Dan yang ditampilkan di sana itu kan akhirnya ketemu sama bapaknya dalam satu frame tuh. Karena bapaknya gatel. Karena bapaknya ngomong duluan. Iya. Iya. Inisiatif ya. Welcome to the jungle gitu. Nah, Enggak, bukan ya. Bukan. kok Welcome to the Jungle. Terus apa? Nanti kalau gitu nanti filmnya nggak jadi selar. Apa dong? Apa? Ya? Kamu kalau gitu kan nyaut dong. Saya nggak siap sautannya. Tuh, ya mau kata bapaknya apa? Gimana? Jalan-jalan. Gimana hari ini ya? Gimana hari ini? Capek. Iya. Iya Untung sih. nggak- Untung gitu ya. Coba kalau selamat datang di Indomah. Itu kalau kita yang Silakan meranin aja. bapaknya gitu, untung Mas Ocing. Tapi dari satu kata sederhana itu enggak. Iya. Memaknainya dari sisi anak si Sekar. Bisa cerita dulu. Jadi sapaan sesimpel Iya. itu. Gimana hari ini capek. Kalau menurut Artinya sedalam apa sih? Kalau menurut saya sebagai anak tuh itu bukan hal yang simpel ya. Justru itu sebagai suatu apresiasi dari orang tua bahwa oh saya tuh sebagai anak dilihat loh. Saya sebagai anak dilihat, dikhawatirkan oh aku tuh capek apa enggak. Nah, jadi
kata Mas Ojing, gimana hari ini, capek. Nah, itu sebenarnya saya merasa terenyuh, merasa hangat gitu loh. Jadi merasa dianggap di kehadirannya waktu pulang itu. Jadi pulang tuh juga disambut oleh orang tua. Dan itu jujur saya sebagai anak juga dari pandangan anak itu hal yang luar biasa sih, bukan hal yang simple gitu loh. Jadi bukan saya sebagai anak juga masih banyak belajar bagaimana menjadi anak yang baik. Terus tapi juga orang tua juga perlu belajar gitu loh. Jadi kita masing-masing tuh harus belajar, harus bertumbuh terus ya. Terus bagaimana pentingnya komunikasi ya di film ini ya. Jadi pentingnya komunikasi, yang awalnya diem-dieman, yang awalnya sibuk kegiatannya masing-masing ya. Sekar kerja, terus bapaknya sibuk di taman, nonton TV, terus ngopi gitu ya. Jadi masing-masing menjalani aktivitasnya sendiri-sendiri, tapi yang diharapkan anak, yang diharapkan orang tua tuh kalau sudah sampai rumah tuh ya ngobrol gitu loh, ya komunikasi gitu. Tapi di era sekarang kan apalagi yang gadget ya nah, gadget. Kadang kita makan bersama pun megang HP sendiri-sendiri gitu loh. Nah, tadi itu juga mempengaruhi juga kayak dari segi komunikasi itu bukan bukan hal yang susah sebenarnya, tapi bagaimana kita belajar untuk menyikapi media sosial gitu loh. Jadi saya juga masih banyak belajar ketika makan di rumah ya, sama bapak sama adik-adik itu makan di ruang tamu gitu. Jadi belajar untuk ojo nyekel HP sik gitu. HP-nya disalehke sik, maam bareng karo ngobrol-ngobrol piye hari ini gimana kegiatannya gitu. Jadi itu jadi sapaan Mas Ojing dalam film itu benar-benar mengena dalam hati saya sebagai anak ya. Jadi saya tuh dilihat gitu loh, kepulangannya setelah bekerja itu disambut, gimana hari ini, capek. Nah, kayak berasa tuh dipuk-puk gitu loh. Kalau nggak dipuk-puk, Kalau dipak-pak lah. dipuk-puk biar subur. Pupuk. Masuk. Nah ini dipuk-puk. Jadi pupuk. Dipak-pak ya pak. Pak. Gitu banget ya kita ya. Serandom itu. Random itu. Ya mbak ya. Nama juga baru podcast 2 episode mbak. Baru dua. 3 makin kacau kita. Iya kita. Kita. Jadi banyak hal yang udah kita temukan nih tentang sapaan, tentang kehangatan, komunikasi, juga tentang keterpisahan karena gawai. Gimana Sat? Ya sebenarnya film Selah itu asik. Kowe kok ngomong karo iki? Ngomong karo Joko Anwar. Ya aja. Make itu mempengaruhi loh. Kita tengok apa sih? ASMR. Nggak serah. Ada pertanyaan nggak lu? Tapi setelah ini ya, setelah syuting Selah, dalam arti kan ini film pendek ya sebutannya ya? Iya film pendek. Pendek sekali. Pendek sekali 5 menit. 5 menit. Ada ketertarikan lagi gak mbak buat Mbak Tessa buat syuting lagi? Mau. Tertarik. Saya catat saya. Kira-kira mau karakter yang kayak apa mbak? Ini bisa request kok nih saudaranya. Jadi Apa ya? Aku juga emang bingung. writer kita, saudara kita tuh bisa menulis cerita berdasarkan requestan karakter Betul. filmnya. Memang. Based Gitu on ya. apa sih? Ya sesuai pesanan. Bisa kalau senang, Itulah lelaki dia profesional pesanan. sekali kok. Iya. Enggak, Marcel tuh bukan orang yang ini ya, apa namanya? Apa tuh? Yang ideologinya tinggi. Enggak, dia tuh cair. Iya betul. Fleksibel ya. Aku ini barang aku dosa Sat. Aku ngaku dosa aja sesuk. Makanya Terus kita begini. enggak lagi ke Mbak Tessa, balik lagi ke Mbak Tessa. Ada keinginan lagi enggak Mbak buat syuting Ada lagi? sih. Kira-kira mau karakter yang kayak gimana? Kayak Sekar lagi atau mau Atau yang mau jadi fun? Ultraman atau Itu random banget mas. Itu random banget. Iya. Pakai baju ramen. Itu random banget. Asbun banget itu. Apa karakter yang fun atau malah antagonis atau apa? Sebenarnya aku genre apa aja bisa sih kayak video. Kayak saya tuh suka pengalaman baru gitu loh. Oke. Mas, jadi kayak apapun hal yang baru itu membuat saya tuh semangat gitu loh. Saya tuh suka cari pengalaman baru gitu loh. Jadi kayak apapun yang baru menurut saya itu mengena gitu loh. Saya pengen coba gitu loh. Meskipun apa ya,
capek gitu ya, meskipun banyak waktu yang terkuras, tapi ya itu tadi saya ingin berkembang, ingin bertumbuh gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar jadi manusia yang biasa-biasa aja ya. Jadi harus bertumbuh terus. Tapi kalau tadi ditanya pengen jadi apa ya? CEO enggak sih? Itu mah drama Cina, Mbak. Itu drama Cina. Oke, pada pemirsa ditunggu film selanjutnya dari Komunalian. Mbak Tessa jadi CEO. CEO apa ya? Drama Cina itu. Drama Cina iya. Nanti Mbak Tessa di jalan. Kalau nggak jadi anak yang tertukar gitu. Waduh, tertukar sama apa tuh, Mbak? Itu Siran Sungkar nanti jatuhnya. Putri yang tertukar. Putri yang tertukar. Referensinya sinetron. Ya apa aja sih, apa aja bisa. Oke, Mbak, ini terakhir. Oke, boleh, Frater. Kita harus menutup dengan quotes. Pesan. Tadi sudah banyak pesan sih sebenarnya. Hanya refleksi aja. Refleksi dan kalau ini ditonton oleh mereka yang sebelumnya atau sesudah ini nonton Sela. Iya. Yang mau disampaikan sebagai Sekar. Sebelum dan sesudah. Atau sesudah. Jadi kan bebas. Pasti entah sebelum atau sesudah nonton podcast ini. Oh, iya. Orang itu nonton Sela. Kira-kira Sekar lu mau ngomong apa? Sekar mau ngomong apa? Oke. Saya sebagai Sekar, nah khususnya sebagai anak, it's okay untuk mengutarakan, untuk mengeluarkan sisi lemah kita, gitu. Jadi it's okay untuk kita terlihat lemah tuh nggak apa-apa, gitu. Entah itu cewek atau cowok ya. Untuk terlihat lemah itu nggak apa-apa, untuk mengeluh juga nggak apa-apa. Jadi di film Sela ini saya diajak untuk ya itu tadi, jeda itu tadi. Kalau capek dalam hal apapun itu nggak apa-apa, jeda dulu, istirahat dulu. Nah, cari passion apa yang membuat kamu hidup kembali, gitu. Hobi baru mungkin, terus banyak-banyak berdoa juga bisa, gitu. Terus dalam sisi anak dalam keluarga ya tentu di dalam keluarga kita masing-masing tuh pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi hal itu? Kita cari sisi positifnya aja. Tentu orang tua kita ada kekurangan, kita pun sebagai anak juga ada kekurangan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk terus berkembang dalam keluarga itu? Ya, jadi masing-masing harus saling menguatkan. Ya, entah itu anak menguatkan orang tua juga harus menguatkan anak. Jadi bukan suatu yang timpang tindih gitu loh. Orang tua yang lebih berat bebannya, terus anak biasa aja, tidak. Tapi bagaimana keluarga itu kekuatannya ya bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng. Jadi keluarga itu dirawatnya bukan hanya dari segi orang tua aja, tapi dari anak juga gitu loh. Jadi masing-masing sama berkolaborasi, bekerja sama untuk menguatkan hubungan gitu loh. Jadi bagaimana anak tuh belajar untuk mengerti orang tuaku lagi gini, lagi marah misal, lagi marah. Ya sudah, diem aja, jangan malah disanggah gitu loh. Kan kita cenderung anak sebagai anak kan kalau apalagi udah dewasa ya, kalau orang tua marah tuh malah kita sanggah terus loh. Lah gini. Enggak. Saya juga belajar ketika orang tua saya marah tuh saya diem, saya belajar untuk mereda sendiri. Jadi jangan orang tua marah kamu juga ikut marah gitu loh. Nah gitu. Terus dari segi orang tua juga harus bisa introspeksi diri gitu loh, bisa refleksi diri gitu loh. Bukan berarti saya sebagai orang tua tuh nggak punya salah sama sekali gitu. Jadi masing-masing harus saling memaafkan, harus bisa minta maaf juga gitu loh. Kalau orang tua menyakiti anak juga minta maaf. Anak ketika menyakiti orang tua juga harus minta maaf. Begitu. Jadi hubungannya harus balance ya. Nggak boleh yang aku orang tua, kamu harus nurut sama aku gini. Nah, terus secara tidak langsung tuh orang tua mikirnya tuh ya memang kalau orang tua tuh pasti yang kasih yang terbaik ya buat anak ya. Tapi di sisi lain kan banyak orang tua yang tidak mendengarkan anaknya tuh passionnya apa, anak tuh pengennya apa gitu. Jadi coba dikomunikasikan lagi gitu loh. Sebagai anak, sebagai orang tua hubungannya tuh seperti apa gitu. Begitu berarti. Komunikasi intinya. Komunikasi intinya.
Dan tidak ada keluarga yang sempurna ya. Karena yang sempurna hanyalah Rokok. nggak jadi bijak kita. Ya, nggak ada keluarga. Oke. Dan harus ada jeda itu tadi. Itu juga penting banget buat kita gengsi. Ya betul. Udah kalau mau iklan ngomong-ngomong itu kuncinya. Enggak bener. Tapi bener emang kita kan gengsi. Mbak Tessa juga gengsi kan? Iya gengsi ya. Bener kan Mbak? Iya. Bisa gengsi. Kan Kok kita gengsi tuh? Aku 99 tuh aku kan masuknya gengsi. genset sih lebih. Jadi kalau mati oglangan aku dicegat. Genset. Masuk. Mati ini lampu. Ya gengsi. Jadi Iya dah. kita kan apa ya dengan kecanggihan Bener. apa namanya alat-alat terus gadget dan sebagainya kan pasti kita juga pernah ada di titik bahwa orang tua tuh selalu menanyakan iki bicarane ini bicarane betul. sabar kuncinya nih kita Iya. sebagai anak harus sabar Iya. oke jangan malah iki bicarane install ke Facebook mah mau install ke Twitter kan nggak mungkin bapak nge-tweet kan iya makanya jadi kita harus sabar dengan orang tua Iya. begitu juga dengan orang tua Harus sabar menghadapi anaknya. Iya. aku sih ya kita lebih mau tua aku sih bapak mbakku ya Saya harus didengerin Mbak kan karena versi bijaknya lagi muncul malam-malam biasanya. Iya. dan biasanya jam 12 ke atas ini belum Iya dah. Jadi 12 semakin melayang gitu. oke begitu Thank you Mbak Thank you, Tessa. Mbak Tessa. Iya. Oke sebelum thank you juga Selamat. kita mengingatkan buat teman-teman atau penonton yang pengen nonton Sela, bisa langsung saja kunjungi di channel YouTube Komunalian. Betul. Komunalia. Nanti momen tampilkan di sini ya. Set. Tonton Nah, ya. ini Komunalian. Cari channelnya di YouTube. Itu nanti ada film pendek berjudul Sela. Silahkan ditonton. Iya. Jangan lupa like, Jangan lupa like, Komen, share, subscribe. dan Yes. subscribe. Ya. share. Dan juga jangan lupa follow IG-nya Komunalian Di @kami.komunalian. Yes. Kami.komunalia. Itu sudah di follow Mbak Tessa itu ini IG kita. Iya betul. Baru. Oh, baru. Ini followernya baru 1 kayaknya. Baru kepikiran kemarin soalnya. Oke, bener. Gitu, oke. Silakan Father. Oke, thank you Mbak Tessa sekali lagi Thank you. udah datang ke podcast Terima kita. kasih. Dan sehat-sehat Sehat selalu. dan selamat mengajar. Besok pagi masih ngajar. Iya nih. Semangat Mbak. Oke, Semangat. thank you. Oke, thank you. Bye bye. Sampai jumpa di S-Log. Sinema lewat, Lewat obrolan dan gema.